Lukas 12 ayat yang ke-37 di sana dikatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Ya, kalau kita lihat ayat 36, hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Bapak Ibu, kita ini digambarkan sebagai orang-orang yang sedang menanti-nantikan kedatangan tuannya. Kalau kita lihat Lukas pasal 12 ini bicara tentang kewaspadaan, ya, judul perikopnya dari ayat 35 itu judul perikopnya kewaspadaan. Artinya berjaga-jaga, artinya ada ya waspada bagi setiap kita. Dikatakan di sana ya, berbahagialah dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya. Ya, kita ini diibaratkan seperti hamba-hamba, ya, pembantu-pembantu yang menanti-nantikan tuannya itu pulang dari sebuah perjalanan. Ya, kalau dikatakan kita ini menanti-nantikan tuannya, itu adalah satu ya posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari penantian. Kalau kita mendengar berita-berita tentang ya tahun-tahun yang akan datang, itu banyak berita-berita yang mencekam. Ya, karena itu ya memang sekarang kita sedang menantikan penggenapan firman Tuhan dan kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tapi bagaimana kita harus bersikap sebagai anak Tuhan? Ya, kita harus menjadi hamba-hamba yang bisa dipercaya. Ketika Tuhan datang, kita ini menjadi hamba yang melakukan tugas. Karena sekarang itu banyak hamba hanya melakukan tugas kalau ada tuannya, dia pura-pura ya rajin, pura-pura. Tapi ketika tuannya pergi meninggalkan rumah, ya dia berlaku semena-mena ya, karena dia pikir tidak ada tuannya yang melihat. Tapi kita sebagai anak Tuhan dikatakan ya kita harus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Seperti hamba-hamba yang menantikan kedatangan tuannya, dia harus selalu berjaga-jaga. Jangan-jangan tuannya pulang tengah malam atau dini hari ya subuh, maka dia harus siap, rumah juga dalam keadaan bersih. Dia juga sebagai hamba harus bersikap sebagai hamba yang benar dan baik, bukan hamba yang lancang atau hamba yang tidak tahu diri. Ya, maka itu ya yang akan Tuhan lihat dari hidup kita. Di sini Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ya, hendaklah kita ini menjadi orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan tuannya. Kalau orang itu menantikan kedatangan tuannya, bahkan ya pembantu itu kalau nunggu tuannya pulang tuh bahkan dia nggak tidur. Ya, dia duduk, dia tunggu, jangan sampai tuannya pulang dia ketiduran. Ketika tuannya mengetok pintu, dia nggak buka. Ya, atau sebagai hamba, ya dia harus bersikap benar-benar ya dilihat atau tidak dilihat tuannya, dia bekerja dengan benar, dengan kejujuran. Dikatakan di sana, ya, hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang baru pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ya, firman ini berkata berbahagialah kita ini. Kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, ya kita ini berjaga-jaga. Maka dikatakan berbahagialah kalau kita sebagai hamba berjaga-jaga, sehingga didapati oleh tuannya kita ini melakukan tugas kita sebagaimana mestinya, dan ya tidak lengah atau ya bukan jadi hamba yang kurang ajar. Saya dulu pernah dengar ada kisah dari seorang, dia bilang, waduh itu bu pembantu saya, ya kalau saya pergi dia masuk ke kamar saya, dia foto-foto pakai baju saya, nanti di-upload di Instagramnya. Ya, kalau ada orang punya pembantu seperti ini pasti tuannya akan marah. Tapi ya kita disuruh bersikap dengan hormat dan ya tahu ya etika dan batasan, sehingga ketika Tuhan datang kita juga kedapatan menjadi hamba yang setia. Dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya inilah upah yang akan kita terima kalau kita ini berjaga-jaga, tetap hidup dalam kekudusan. Bukan berarti Tuhan juga kan gak datang-datang, ya udah aku bersinah lagi, aku melakukan dosa lagi. Ya, dikatakan di sana sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya
dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ayat 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka.